Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk mengganti plat. Jadi kalau kita biasa membeli mesin jahit high speed atau mesin jahit putih, plat ini adalah plat yang menurut saya kurang bagus. Jadi mungkin saya akan copot dulu bagian jarum dan bagian sepatunya. Mungkin di sini biar bisa terlihat lebih jelas. Sebenarnya untuk mengganti plat ini kita tidak harus melepas bagian sepatu dan jarum. Nah, ini adalah plat yang bawaan mesin. Jadi plat ini sendiri itu bentuknya seperti ini. Nah, ini saya kurang paham namanya. Jadi bagian ini lebih panjang dan bagian ini yang lebih pendek. Yang saya akan ganti adalah bagian plat D ini, plat D dan bagian giginya. Jadi sekarang saya sudah mempersiapkan plat yang sudah kita ganti. Nah, ini plat yang menurut saya itu ketika kita menjahit itu hasilnya itu lebih bagus karena bagiannya itu utuh dia. Jadi bagian ini sejajar. Bagian kanan pada hadapan kamera, kemudian bagian kiri, nah bagian sini dan bagian atas. Jadi kalau saya bilang ini adalah gigi yang berbentuk H dan plat D ini yang berbentuk H. Jadi kita beli ini harus satu pasang. Bagian gigi yang H dan bagian plat yang H. Kalau di daerah saya tuh harganya kisaran untuk plat ini kurang lebih di 10 sampai 15.000. Begitupun sama dengan gigi yang saya pegang ini. Jadi harganya tuh kurang lebih di 10 sampai di 15.000. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan obeng min. Jadi kita butuh satu obeng yang panjang. Jadi ini adalah obeng mesin. Kalau kita menggunakan yang pendek itu saya rasa susah untuk melepas bagian ini. Jadi stand untuk memutarnya itu susah. Jadi kita pergunakan obeng min yang panjang dia. Jadi hal pertama kita lepas dulu bagian mur pada platnya. Mungkin di sini sudah paham semua. Di bagian plat ini ada dua baut, bagian depan dan bagian belakang. Bagian belakang ini kita lepas juga. Nanti di sini saya akan perlihatkan untuk, nah ini saya perbandingkan. Ini adalah plat bawaan mesin. Jadi semoga bisa terlihat. Nah ini adalah plat bawaan mesin. Kemudian kita akan ganti dengan plat H. Jadi ketika kita ginikan itu kurang lebih seperti ini. Jadi saya saranin untuk teman-teman yang menggunakan mesin high speed itu menggunakan plat yang kalau saya bilang itu platnya H. Untuk ukuran teman-teman terserah. Pada lubang ini kita bisa memilih. Jadi untuk bagian yang lubang jarum yang lebar itu biasa kita gunakan untuk menjahit bahan yang tebal. Tapi kalau plat dengan ukuran lingkar yang kecil, jadi ini untuk menjahit bahan yang tipis. Jadi nanti teman-teman itu bisa bilang platnya itu yang kita gunakan, kita pilih yang mana. Setelah kita lepas plat yang bawaan mesin, kemudian kita copot juga bagian giginya. Jadi gigi sendiri itu juga sama. Ada dua baut, bagian depan dan belakang. Di sini kita lepas. Nah, ini saya akan perbandingkan gigi yang saya bawaan mesin dan gigi yang saya saranin. Nah, jadi saya rasa itu untuk daya cekatnya ketika kita menjalankan sepatu di kain itu
lebih bagus plat yang bagian kanan pada hadapan kamera, jadi bagian plat yang H. Sekarang kita sudah melepas bagian plat yang bawaan mesin, kemudian kita tinggal memasang bagian plat yang sudah kita siapkan. Dan di sini caranya sama, kita hanya tinggal memasang baut bagian depan dan belakang. Nah, untuk pemasangan baut, teman-teman pastikan dulu baut itu tertancap, dan ketika kita mengereti dengan menggunakan obeng itu tidak seret. Terkadang itu kalau seret kemudian kita paksain, terkadang bagian dratnya itu dol. Kemudian bagian depan sudah, sekarang kita pasang bagian belakang. Nah, di sini bisa kita putar dengan menggunakan tangan dulu. Kita kira-kira sudah tertancap. Baru kita putar dengan menggunakan obeng. Jadi terkadang yang sering dol itu bagian drat yang bagian bawahnya. Nah, di sini teman-teman rasakan dulu. Ketika perputarannya itu halus, tidak menyangkut, maka kemungkinan baut yang terpasang pada dratnya itu sudah pas. Di sini tinggal kita kencangkan. Oke, bagian belakang sudah, kemudian bagian depan kita kencangkan sedikit. Lalu kita tinggal memasang plat yang sudah kita siapkan. Jadi bagian yang tangan kanan saya ini. Di sini sama, kita tinggal memasang seperti biasa. Kemudian kita pasang kembali baut yang sudah kita lepas bagian depan dan belakang. Nah, jika dirasa gigi ini kurang tinggi atau enggak kurang rendah, jadi ini adalah hasil yang setelah kita pasang. Jadi saya rasa ini, saya saranin untuk teman-teman menggunakan plat yang H ketimbang plat yang bawaan mesin. Nah, kemudian jika sudah kita lepas tapi bagian gigi kurang tinggi, teman-teman bisa balik bagian mesin. Jadi mesin ini kita dorong ke bagian belakang. Nah, di sini bisa terlihat nah, jika dirasa bagian gigi itu kurang tinggi, teman-teman bisa putar bagian baut yang saya tunjuk ini. Jadi mesin saya ini adalah mesin tipikal. Jadi bagian ini yang saya tunjuk dengan tanda panah ini adalah bagian untuk menaik turunkan gigi pada mesin jahit. Jadi teman-teman bisa kendorin dulu sedikit ke bagian kiri. Nah, setelah kita kendorkan, teman-teman bisa atur tinggi sesuai keinginan. Jadi untuk bahan tebal itu teman-teman bisa mentokkan untuk bahan yang tebal, tapi untuk bahan yang tipis teman-teman bisa turunin. Nah, di sini terlihat. Jadi kalau kita majuin atau enggak kita dorong ke bagian depan itu bagian tertinggi pada gigi mesin. Tapi kalau kita tarik atau enggak ke belakang dari arah kita ini adalah untuk menurunkan bagian gigi. Nah, kemudian selain kita mengatur ini, teman-teman tangan yang kiri ini taruh di bagian gigi. Jadi sambil dilihat. Jadi tangan kita ini kita lihat untuk ketinggian bagian gigi pada mesin jahit. Nah, jika dirasa sudah, teman-teman bisa kencangkan baut yang
kita kendorkan tadi. Di sini juga sama, jangan terlalu kencang. Sekarang kita akan melihat ketinggian pada gigi. Nah, ini adalah bagian gigi yang sudah kita naikkan di baut tadi. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri. Kalau saya ini kurang lebih muncul dari permukaan plat ini kurang lebih mungkin di 2 mili teman-teman. Jadi saya ini biasa menjahit itu bagian bahan yang tidak terlalu tebal, jadi mungkin di kain kanvas atau enggak kain drill. Dan hal terakhir, teman-teman bisa memasang. Jadi kalau saya kan tadi saya lepas bagian sepatunya agar bagian ini terlihat. Jadi sekarang kita tinggal memasang sepatu pada mesin jahit. Nah, di sini sudah, kemudian kita tinggal memasang jarum. Jadi sekali lagi saya ingatkan, teman-teman menggunakan plat yang saya saranin ini. Karena hasil ikatnya itu, hasil tekanan sepatu pada mesinnya itu akan lebih sempurna. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.